Ini saya tidak tahu apakah akun Google XD Expert yang bermasalah atau mungkin memang secara nasional terjadi gangguan. Kita tidak bisa terhubung untuk live streaming di YouTube. Jadi kami recording secara manual saja to the cloud. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Leader dan rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan se-Indonesia yang sempat hadir. Terima kasih sudah join on time pada room Zoom kita pada malam hari ini. Spesial pada malam keren, orang konten kreator yang karyanya ya tentu kita sudah sering nikmati bersama baik di TikTok maupun di Instagram. Banyak insight tentang pola pikir yang selama ini mungkin saya pribadi merasa, oh kok seperti ini ya. Heran juga kalau misalkan lihat konten-konten dari Pak Win, sangat ngena walaupun durasinya 15 detik sampai 30 detik atau 1 menit lebih. Itu betul-betul tepat sasaran dan ya begitulah kondisi real yang ada di lapangan. Sebelum kita mulai, Pak Win, izin kami akan menyapa dulu beberapa rekan-rekan kami dan Bapak Ibu Leader yang sudah join on time, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join juga. Yang pertama izin kami menyapa Pak Rufik dari kantor pusat Kedeputian MSDM. Malam Pak Win. Halo Ya, semuanya. Selamat malam Pak Rufik. Ya, halo Momo dan teman-teman sekalian. Makasih Pak Win, waktunya keren banget nih kontennya. Terima kasih juga Pak nonton. sudah diundang. Ya. Sekedar informasi Pak Win, Pak Rufik ini merupakan leader pembina kami. Beliau sering memberikan kami support atau arahan-arahan sehingga ya SD Expert seperti Pak Win sudah lihat tadi di grup kami itu saat ini sudah lebih dari 3.500 orang pegawai BPJS Kesehatan se-Indonesia, mulai dari pangkat staf sampai alhamdulillah ada general manager juga. Semuanya di dalam itu Pak? Udah semuanya? Iya, itu belum semua Pak Win. Itu belum semua. Total pegawai sepertinya Pak Rufik ada 7.000 ya? 6.000 Pak? Kalau pegawai 7.000, kalau dengan PTT sekitar 12.000. Ini kan wah, ada PTT juga di... Itu menjadi PR kami Pak Win. Masih banyak yang kami belum jangkau ya. Oh. Ya, selanjutnya kami akan menyapa rekan-rekan yang sudah join juga. Ya, kita ke Balikpapan dulu Pak Win. Ada Pak Rio. Halo, selamat malam Pak Rio. Mana nih videonya? Selamat malam Mas Mumu. Ya. Halo Pak Rio. Terima kasih Pak Videonya Umi. belum tampil Pak Rio. Oke. Ya. Oke. Ya. Pak Rio dari Balikpapan. Terima kasih Pak Rio. Kemudian kami menyapa dari Lubuk Linggau, ada Pak Zaipan. Selamat malam Pak Zaipan. Apakah monitor? Pak Zaipan? Ya, oke, kita skip dulu. Selanjutnya ada di ujung barat dari Melabo, Lok Sumawe. Pak Asril Anwar. Assalamualaikum. Izin bergabung. Ya. Halo Pak. Oke. Kemudian saya sendiri Pak Win, lokasi saya di Mamuju, Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Iya. Kemudian ada daerah. Rekan kami, ya kita menyapa. Ya, Pak Roy dari Soreang. Halo Pak Roy. Malam Mas Mumu, Pak Win, selamat malam. Halo, ya, selamat malam semua. Kalau boleh tahu Pak Win lokasinya di mana Pak Win sekarang? Di Jakarta Pak saya. Oh di Jakarta Pak? Jakarta, betul. Oh siap. Ya. Kemudian kami coba menyapa Indira Milik. Halo, selamat malam Ibu Indira. Selamat malam. Ya, boleh disebut Ibu di lokasi unit kerjanya di mana sekarang? Saya sekarang di sebuah perusahaan tech di Jakarta Selatan. Oh iya, rekan dari Pak Win ya? Iya, betul. Oh siap. Ada sharingnya. Siap, terima kasih. Kemudian kami menyapa Ibu Listarina dari Prabu Muli. Halo Ibu Listarina.
Apakah bisa mendengar suara saya? Oke. Kemudian kita ke Bojonegoro, ada Mas Agung. Mas Agung. Ya, Om. Malam, Om. Ya, dari Bojonegoro. Malam, Ya, Pak terima kasih. Malam, Pak. Selanjutnya ada Malam, Pak rekan saya juga, Pak Win, dari perbatasan Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dari Pasangkayu. Bro Ferry, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ya, Pak terima kasih Ferry. sudah bergabung on time. Ya, sekedar informasi Pak Win, karena memang kami kan se-Indonesia dan kita terbatas oleh perbedaan kondisi geografis. Rekan-rekan saat ini tentu akan menyesuaikan dengan waktu. Beberapa di antara tadi yang kita sapa, bahkan masih ada yang sementara di kantor. Dan biasanya juga saat ini ada yang sementara di jalan pulang, dan mungkin ada yang sementara makan, sementara menidurkan buah hatinya. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akan join juga pada kelas kita pada malam hari ini. Mereka tinggal menyesuaikan dulu sesuai kondisi yang mereka akan hadapi pada malam hari ini. Sekedar informasi juga buat Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya pikir kalau kita berbicara Pak Win atau Asa Pola Pikir ya semuanya sudah tahu ya. Instagram beliau saya sudah share juga di grup kita, dan yang anak TikTok ya silakan juga ketik Asa Pola Pikir. Itu saat ini Pak Win Asa Pola Pikir sudah lebih dari 830.000 followers di sana. Jadi memang betul-betul apa yang karya konten kreator dari Pak Win sangat bermanfaat. Demikian mungkin sedikit pembukaan dari kami Pak Win, dan untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada Pak Win untuk mengesir materinya. Kepada Pak Win kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam, Ini, Pak Win. Pak Win. Selamat malam. Saya coba share screen dulu ya. Bentar. Share screen. Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi ini saya ada siapkan presentasi lebih sebagai arahan sih, karena semuanya bentuknya bullet point untuk pembahasan kita di hari ini. Jadi pembahasan topik utamanya adalah tentang berbisnis dengan teman, dan pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin dimulai dari latar belakang saya pribadi, kemudian gambaran berbisnis dengan teman secara umum, sampai dengan kesalahan-kesalahan yang bisa dihindari dan struktur ideal yang kita bisa pakai ketika kita menjalankan bisnis untuk menghindari perselisihan dengan teman gitu. Dan saya juga akan membahas tentang perjanjian pendiri yang biasanya kalau misalnya orang menjalankan bisnis itu jarang sekali menggunakan perjanjian, tapi ini sesuatu yang juga cukup penting dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman ketika nanti ingin memulai bisnis. Nah, ini saya akan langsung mulai ya di Oke, yang bagian pertama dari sisi latar belakang. Nah, dari saya pribadi, saya sebenarnya background-nya ini robotik. Jadi S1 saya ini engineering. Saya dulu sempat bekerja sebagai teknisi mengerjakan proyeknya dari Dufan. Kalau teman-teman tahu, Dufan itu ada wahana satu namanya Tornado. Nah, dulu saya pada saat lulus S1 teknisi sempat menjadi proyek lapangan untuk mengerjakan miniaturnya si Dufan untuk Tornado spesifik. Nah, terus setelah saya menjadi teknisi, akhirnya saya mengambil S2 di bidang bisnis, spesifiknya di finance, di keuangan. Kemudian saya terjun ke perbankan. Nah, mulai dari perbankan inilah exposure saya di bisnis ini mulai banyak. Saya di perbankan itu sempat sekitar 3 tahun lebih, dan itu exposure-nya, saya cukup bersyukur karena exposure-nya benar-benar di semua industri dan di semua skala bisnis. Makanya kalau misalnya orang tanya saya, kok Bapak kadang Bapak kan industrinya bisnisnya di ABC gitu. Bapak ada bisa menyinggung misalnya industri properti, industri apa gitu. Itu karena dulu saya juga ada pengalaman di perbankan yang memberikan saya kesempatan untuk melihat semua hal itu gitu. Kemudian setelah di perbankan beberapa tahun, saya memutuskan untuk full time di bisnis sampai dengan sekarang. Gitu. Nah, ketika di perbankan saya juga pernah menjalankan bisnis secara sampingan. Nah, jadi selain memberikan gambaran dari sisi bagaimana menjalankan bisnis, mungkin saya juga bisa memberikan perspektif kepada teman-teman yang bekerja juga ingin menjalankan bisnis di samping.
Itu mungkin saya bisa memberikan tips gimana supaya kita sambil bekerja, bisnis di samping juga bisa sambil jalan gitu. Nah, itu gambaran dari sisi pendidikan dan pekerjaan. Nah, dari sisi asal pola pikirnya sendiri, sebenarnya ini berangkat dari hobi saya pribadi ya, karena saya dari dulu sampai dengan sekarang itu memang suka dengan sharing ilmu. Bahkan ketika menjalankan bisnis, itu saya seringkali mengumpulkan teman-teman di dalam kantor itu untuk sharing. Entah itu motivasi, entah itu sharing tentang marketing, ataupun tentang ilmu-ilmu lain yang saya pelajari gitu di luar. Dan saya juga sering sekali mengunjungi universitas untuk sharing juga. Nah, ini juga sama, benar-benar beragam, semuanya terkait dengan bisnis. Nah, saya lihat ini sosial media nih bisa menjadi satu wadah di mana saya bisa menuangkan passion-nya saya. Akhirnya terciptalah si Asa Pola Pikir. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru kenal dengan Asa Pola Pikir ini ketika hak kogitusinya itu sempat viral ya sebulan kemarin. Tapi kalau hak kogitusi sebenarnya lebih ke salah satu bentuk penyampaiannya sih. Jadi pada saat awal saya mendirikan Asa Pola Pikir, sebenarnya saya cukup petain banyak cara untuk menyampaikan ilmu bisnis. Saya ingat waktu itu sampai sekitar 10, terus setiap satu jenis postingan yang saya buat tuh saya catat tuh. Jadi yang ini engagement terhadap orang seperti apa, yang ini bagaimana. Akhirnya mengerucut ke satu yang bentuknya cerita, dan terciptalah si Hako Gitusi dengan berbagai macam serinya, di mana satu serinya itu mengajarkan satu ilmu bisnis. Gitu. Jadi itu latar belakang tentang Asa Pola Pikir. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang berbisnis dengan teman. Saya pribadi dari bisnis yang pertama saya jalankan sampai dengan sekarang itu semuanya dengan partner. Jadi nggak ada yang sendiri. Jadi pas saya di perbankan, bisnis pertama saya itu adalah escape room. Kalau teman-teman tahu itu escape room adalah tempat permainan teka-teki. Jadi kita sewa tempat, terus nanti orang datang untuk main gitu, main sejam, harus bisa pecahin teka-teki dan keluar. Itu saya jalankan bersama dengan 8 orang. Jadi total ber9 tuh satu partner. Dan dari 8 itu ada yang teman saya, ada yang teman sekolah saya itu 2 orang. Terus bisnis-bisnis selanjutnya itu semuanya ada partner, nggak ada yang sendiri. Jadi mungkin saya memang bisa memberikan perspektif dari sisi idealnya berbisnis dengan partner ataupun dengan teman itu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama ingin saya tekankan itu dari sisi berbisnis itu kalau dianalogikan kalau dengan teman itu seperti pacaran ya. Jadi kadang orang bilang banyak yang bilang ya, teman yang baik itu belum tentu partner bisnis yang baik. Ya, karena kalau kita sama teman kita keluar mungkin hanya sekedar hahaha ngomong-ngomong bareng gitu ya. Tapi ketika bisnis intensitasnya itu udah beda. Karena kita, terutama kalau kita full time mau membesarkan satu bisnis ya, kita setiap hari ketemu, kalau ada keputusan kita diskusi bareng, dari awal kita mau bangun bisnisnya kita diskusi, terus ini berlanjut terus sampai bisnisnya jadi besar. Jadi sangat-sangat intens gitu komunikasinya. Kemudian ada faktor uangnya, gitu. Terutama ini di kemudian harinya ya, di awal mungkin uangnya belum kelihatan gitu. Misalnya kita mau bangun restoran, awalnya harus menentukan bajunya karyawan, harus rekrut berapa karyawan, gaji karyawannya berapa, desainnya seperti apa. Mungkin hal-hal yang seperti ini masih belum ada apa-apa nih. Tapi nanti ketika sudah ada uangnya udah kelihatan, nah biasanya tuh agak beda tuh. Makanya kalau saya pribadi biasa ada checklistnya nih, yang nanti akan saya jelaskan ya. Checklist kalau misalnya berbisnis dengan teman, oke, asalkan kita mesti tahu dulu nih apakah dia memang sebagai partner itu ideal untuk kita, apakah dia partner yang baik untuk kita, gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, dari sisi varian masalah itu banyak, benar-benar banyak. Mungkin orang kalau misalnya sekilas bilang, oh berbisnis sama teman mungkin masalahnya uang aja ya. Kebanyakan orang mikir, oh pasti masalahnya uang aja. Sebenarnya di luar dari uang itu benar-benar banyak. Bisa sampai seperti mengambil keputusan, merasa, misalnya saya menjalankan bisnis berdua nih, di luar dari masalah uang, itu masalahnya bisa sampai setiap kali mengambil keputusan, saya merasa yang dijalankan tuh keputusannya dia terus gitu. Jadi saya merasa saya kayaknya kok jadi karyawannya dia gitu.
Jadi benar-benar banyak sekali varian masalah yang bisa muncul ketika kita menjalankan bisnis bersama teman gitu. Jadi mungkin ini buat gambaran teman-teman ya. Dan dari sisi perpisahannya ketika permasalahan itu muncul dan nggak bisa diselesaikan, itu juga sangat costly. Maksudnya kalau misalnya kita udah jalankan lama gitu ya, 1-2 tahun terutama dengan menggunakan PT, itu menutup PT. Misalnya kita memutuskan untuk membubarkan PT-nya gitu. Menutup PT nggak semudah kita kayak kalau putus pacaran. Kalau putus pacaran, oke, baper, putus, udah selesai. Kalau PT, utang pajaknya nanti dihitung lagi, terus tutup PT-nya ada biayanya lagi. Andaikan kalau misalnya, oke, kita mau tutup PT, bagi 2, bisnisnya jalan sendiri-sendiri. Itu di lapangan seringkali terjadi tuntut-tuntutan, karena siapa mengambil apa, itu sangat ribet sih. Kalau dari yang benar-benar sekitar saya yang saya lihat dengan mata kepala sendiri juga memang dari sisi perpisahan itu benar-benar sangat ribet. Jadi kalau bisa sih kalau memang kita mau menjalankan bisnis dengan teman ya kita harus benar-benar ngecek dulu nih. Jangan sampai ya karena dia teman baik kita jalan deh sama dia, jangan sampai hanya seperti itu gitu. Nah, bentar saya masukkan. Oke, dari saya pribadi ada beberapa checklist yang saya gunakan untuk menentukan bahwa seseorang itu adalah partner yang baik gitu. Maksudnya ini bisa meminimalisir masalah nih di kemudian hari kalau dia memenuhi 3 checklist ini. Yang pertama adalah dari sisi reputasi. Ya, jadi reputasi itu terkait dengan bagaimana orang ini berperilaku ketika dia menjalankan bisnisnya sebelumnya atau ketika dia bekerja. Jadi kita harus tahu tuh. Nah, cara taunya itu bukan dengan menanyakan dia. Kalau kita tanya dia, jawabannya cenderung akan baik. Cenderung akan mengarahkan ya semuanya yang baik-baik aja. Kita harus bisa ya kita ajak keluar bareng dia dengan teman-temannya atau mungkin kalau dia pernah berbisnis dengan partner bisnisnya yang lain. Jadi kita perlu dapat gambaran dia tuh seperti apa sih? Karena apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi di pekerjaan sebelumnya atau di bisnis sebelumnya, kemungkinan besar itu akan terjadi ketika dia bersama dengan kita. Nah, ini saya ingat di salah satu pertanyaan di komunitas bisnis kita itu ada yang nanya, Pak, ini saya ada satu calon partner nih, agak senior. Dia pernah bisnis dulu sama orang lain dan pada saat menjalankan bisnis itu ada masalah gitu. Selain dia maunya kontrol semua, nggak transparan. Nah, orang ini mau mengajak si orang senior ini untuk pasif. Dia nanya, saya merasa dia bisa berubah, Pak. Gimana, Pak, menurut Bapak? Nah, kalau orang menanyakan ini, jawaban saya akan cenderung lebih menghindari gitu. Karena kalau dari yang saya lihat sampai dengan sekarang, mengharap orang itu yang kita lihat sebelumnya sudah kemungkinan besar translasi dan apa yang biasanya orang mengharapkan orang bisa berubah dan kemungkinan besarnya itu nggak berubah sih. Jadi kalau bisa ketika kita sudah tahu ada sesuatu yang kurang baik, lebih baik kita hindari gitu. Jadi lebih baik kita meminimalisir resiko terjadinya hal yang sama karena kemungkinan besar sifat itu nggak berubah sih. Itu yang pertama. Jadi dari sisi reputasi. Dan yang kedua yang cukup penting juga menurut saya dari sisi argumentasi. Karena di dalam menjalankan bisnis itu banyak sekali keputusan-keputusan yang harus didiskusikan. Kalau bisnisnya masih awal, mungkin keputusannya masih kecil ya. Kayak misalnya tadi restoran, oke, kita coba pilih baju karyawan, kita pilih desainnya, logonya mau seperti apa, menunya apa, harganya berapa. Keputusannya masih kecil. Tapi nanti ketika sudah profitnya besar gitu kan, oh kita mau buka cabang. Harus ada pilihan nih misalnya. Oke, kita buka cabang sendiri restorannya atau kita franchising nih. Kan ada plus minusnya nih. Atau misalnya kalau orang jalanin toko online gitu ya. Ada yang satu, oh kita maunya budget yang ada, kita bentuk komunitas reseller. Atau yang satunya mungkin mikir kita mau tembak di iklan. Nggak apa-apa, kita nggak usah reseller, kita direct selling aja. Kadang keputusan-keputusan yang udah agak besar yang melibatkan uang tuh yang bisa friksinya mulai ada. Maksudnya sifat argumentasi aslinya tuh baru mulai keluar. Nah, gimana cara ceknya? Kalau saya pribadi, biasanya memang kalau mau jadi partner, idealnya kita harus tahu bagaimana, jadi kita ajak dia keluar, terus kita harus tahu bagaimana dia diskusi.
Jadi coba kita ajak ngomong, terutama tentang sesuatu yang dia suka, gitu ya. Terus kalau dia ada pandangan, kita kasih pandangan kita. Terus kita lihat, dia tendensinya ini bisa menerima nggak ya? Bisa nggak dia menerima pandangan yang berbeda antara orang lain dengan dia, atau lebih tendensinya lebih menekankan dia terus gitu. Nah, menurut saya pribadi, ini akan terefleksikan di bisnis di kemudian hari gitu ya, bukan di awal, di kemudian hari ketika ada keputusan-keputusan penting. Karena banyak sekali ya bisnis di luar itu bisnisnya bagus, menguntungkan, tapi dia kacau karena pendirinya itu benar-benar keras gitu. Maksudnya dua-duanya nggak ada, jadi ada mesti ngambil satu keputusan, dan mungkin berdua atau bertiga tuh semuanya yang nggak mau dengerin punya tipenya. Nah ini agak susah, makanya banyak sekali kan akhirnya memutuskan untuk menjalankan bisnisnya masing-masing. Nah kalau misalnya kita bisa dari depan udah saring, kita bisa minimalisir itu. Oke, dia tipenya nih bisa dengerin pendapat nih. Nah kalau dapat yang kayak gitu, benar-benar bersyukur deh, karena salah satu kuncinya di sana gitu. Karena terutama ketika uang itu sudah dilibatkan, ini menjadi sangat penting. Dan yang ketiga, menurut saya yang juga nggak kalah pentingnya adalah integritas. Nah, ini ceknya mungkin agak susah ya, tapi bisa dilihat dari hal-hal kecil. Kalau dari saya lihat, misalnya dia pernah minjem uang gitu. Oke, dia pernah minjem uang kecil, uangnya nominal mungkin nggak besar, tapi dia balikinnya tepat waktu nggak? Pada saat ditagih dia seperti apa? Atau misalnya dia nggak pernah pinjam uang, kita coba ajak main, misalnya main game, atau main satu hal yang sifatnya kompetisi. Coba lihat apakah dia berusaha untuk ada kecurangan tertentu untuk supaya dia bisa menang dari kita. Nah ini sama dengan salah satu pebisnis grup besar di Indo ya. Dia setiap kali mau mencari partner ataupun orang kepercayaan itu juga diajak bermain bersama, berkompetisi. Dia kalau dia itu golf. Jadi ketika diajak main, ada sekali itu salah satu yang mau menjadi calon partnernya itu dia lihat, wah dia tiap kali bolanya masuk rumput itu dia pakai tangan dia keluarin supaya skornya bisa sama nih sama orang ini. Wah akhirnya dia karena melihat hal kecil itu dia nggak jadi. Karena dia merasa apa yang terjadi di luar mungkin dari sisi integritasnya itu bisa terjadi di dalam nanti nih ketika menjalankan bisnis. Walaupun mungkin nggak 100% ya, tapi paling nggak ada kontribusinya gitu terhadap nanti ketika dia menjalankan bisnis nih integritasnya seperti apa. Ya karena ujung-ujungnya lebih baik kita mencari partner yang mungkin nilainya B, kemampuannya B, tapi integritasnya mentok, daripada dia A+, tapi integritasnya dipertanyakan gitu. Karena ini akan susah nanti di belakang, karena mengakali sebuah perusahaan itu banyak sekali caranya. Jadi kalau orang memang integritasnya udah buruk itu susah kita handle-nya. Jadi kita perlu ada screening juga di depan dari sisi integritas. Ya, jadi 3 hal ini yang saya jadikan checklist secara pribadi dan juga bisa digunakan teman-teman: reputasi, argumentasi, dan juga integritas. Itu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya yaitu partner yang ideal. Ya, kalau tadi kan mencari partner yang baik nih supaya nanti kita pada saat jalan itu gejolaknya lebih dikit gitu. Nah, kalau ini partner yang ideal itu seperti apa sih? Jadi yang pertama menurut saya yang ideal adalah yang komplementer secara kemampuan. Jadi kalau misalnya saya ingin membuka toko kue dan saya kemampuannya adalah di operasional, di pemasaran, misalnya di pemasaran, maka saya akan cari orang yang ngerti kue, orang yang ada pengalaman di bidang kue. Kalau misalnya saya mau misalnya buka misalnya apa ya, toko online gitu, saya nggak ngerti online, tapi saya ngerti barang-barang yang mau dijual online ini, saya ada aksesnya, supplier segala macam, saya akan mencari partner yang mengerti online gitu. Jadi kalau bisa benar-benar komplementer, jangan sampai overlapping. Nah, apakah overlapping buruk? Enggak. Banyak bisnis besar yang juga partnernya itu kemampuannya overlapping, tapi memang mayoritas yang sukses itu yang sampai tahan lama tuh yang komplementer. Jadi masing-masing punya role-nya sendiri di dalam perusahaan.
gitu. Di luar dari pandangan yang tadi, komplementer ini juga membuat kita jadi lebih rendah cost-nya. Maksudnya cost di awal, karena kalau misalnya tadi kita mau buka toko kue, saya bidangnya marketing, terus saya cari partner marketing juga nih. Padahal kunci dari bisnis itu adalah di kuenya. Misalnya kita unggulnya di produk kuenya. Kita harus rekrut orang dengan kapasitas tertentu, dengan pengalaman tertentu, untuk bisa menjadi bagian dari kita untuk menjalankan bisnis itu. Dan biayanya itu nggak rendah gitu kalau misalnya kita mencari orang yang udah pengalamannya banyak dan kapasitasnya baik sekali gitu. Jadi idealnya memang itu sudah dimiliki oleh si pendiri gitu. Makanya tadi dari sisi komplementernya itu ada yang mengisi, paling nggak ada yang mengisi inti dari perusahaannya gitu. Jadi yang pertama dari sisi komplementer. Yang kedua yang penting juga adalah dari sisi visi. Nah, kebanyakan orang kalau misalnya bisnis sekarang, misalnya mengajak temannya bisnis, oke, kita jalanin bisnis ya, kita buka toko online. Terus yang satu mungkin full time kerja, tapi dia part time di bisnisnya, yang satu full time nih. Jadi di awalnya itu nggak pernah dibicarakan yang namanya, aduh ini visinya kita mau sampai seperti apa ya. Nanti pada saat satu titik tertentu, pada saat mau ekspansi, nah biasanya visi ini yang bikin jadi agak susah gerak nih. Saya ambil contoh misalnya kita buka, contohnya apa? Misalnya pabrik permen, mesinnya ada 5. Awalnya mesinnya ada 5 berjalan, sampai satu titik tertentu kita ada pilihan. Kita mau nambah mesin supaya kita bisa mengakomodir permintaan yang lebih banyak, menambah produk untuk bisa mengakomodir penjualan yang lebih tinggi gitu untuk pasar yang sama. Nah, terkadang ada orang yang mindsetnya, oh saya jalaninnya hanya mau sekedar jalan aja, mau buat tambahan penghasilan gitu. Saya nggak mau sampai ngambil resiko karena mau beli mesin lagi, kita mungkin cari investor, tapi atau mungkin kita ambil hutang bank gitu ya, ambil hutang bank, beli mesinnya, dicicil sesuai dengan nanti perhitungan dari proyeksi keuangan. Nah, kadang ada orang yang maunya tuh hanya seadanya aja, tapi ada orang yang ingin berkembang. Nah, berkembang itu kan berarti ada risk yang diambil tuh. Nah, kalau visinya beda, itu agak susah. Jadi dari awal perlu dibicarakan sih, maksudnya visinya kalau memang mau besar, dari awal perlu harus bilang, ya kita mau tetap tumbuhin ini sampai besar gitu. Nggak cuman jalan sekedarnya gitu. Jadi untuk mencari yang ideal ya, seorang partner di dalam bisnis menurut saya ada 2. Satu itu dari kemampuannya komplementer terhadap kita, dan yang kedua dia harus sama kita visinya bareng nih, komitmen untuk mau seperti apa dijalankannya. Kalau misalnya dua-duanya mau hanya ini sampingan aja ya nggak apa-apa, asalkan ya dua-duanya sudah menetapkan itu dari awal gitu. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kemudian dari sisi, sekarang kita masuk ke sisi struktur di dalam bisnis. Nah ini juga sangat-sangat penting menurut saya, salah satu yang perlu diperhatikan walaupun kita menggunakan PT atau tidak menggunakan PT ketika menjalankan bisnis. Yang pertama itu adalah yang perlu kita lakukan, pemisahan struktur antara pengurus dan pemegang saham. Jadi pengurus dan pemegang saham di bisnisnya. Yang sering kali terjadi di orang, misalnya saya bertiga jalanin bisnis atau berempat, 2 orang mungkin cuma taruh dana aja, jadi dia masih kerja di perusahaan, dia taruh dana, 2-nya lagi jalanin full time. Yang terjadi, di lapangannya bisnisnya dijalankan, per bulannya profitnya dibagi 4 aja udah, sesuai dengan saham masing-masing. Nggak ada pemisahan struktur. Jadi nggak ada yang namanya 2 orang yang jalan ini dikasih gaji. Nah yang terjadi kebanyakan seperti itu. Nah idealnya ini dipisah nih. Jadi ada yang sebagai pengurus, jadi kan tapi 4 orang nih, berarti ada 2 yang menjadi pengurus dan pemegang saham, ada 2 yang jadi pemegang saham. Jadi pemegang sahamnya 4, 2 pengurus. Nah, kemudian dibicarakan masalah gajinya. Jadi yang 2 mengurus perusahaan ini akan digaji sesuai dengan standar. Nah, standar itu maksudnya, jadi kalau misalnya 2 orang ini diganti, kita 2 orang ini mundur, kita ganti dengan orang lain untuk posisi yang sama, berapa sih kita akan bayar orang itu? Misalnya, kalau kita bikin toko online, kemudian bisnisnya udah berjalan, yang satu jaga gudang, yang satu ngurus marketing gitu ya. Semua yang
ngiklan segala macam dia ngurus. Nah kalau misalnya dua-duanya mundur, ketika diganti dengan orang lain berapa sih gaji wajarnya? Gaji itulah yang diberikan ke si pengurus itu. Gitu. Jadi jelas nih dari 4 pemegang saham ada 2 nih yang menjadi pengurus dan digaji. Nah pemisahan ini sangat baik. Kenapa? Karena nanti di kemudian hari ketika yang 2 ini mau keluar, ya dia tinggal mundur aja, ganti orang lain dikasih gaji. Dan nanti tinggal hitung-hitungan dividen. Dividen maksudnya, jadi per bulan bisnisnya ini untung berapa dikumpulin dalam beberapa bulan dibagi, dalam beberapa bulan itu dibagi ke pemegang saham sesuai dengan persentase saham. Gitu. Jadi strukturnya benar-benar jelas. Dan ini harus sampai dengan di level insentif ya. Jadi kadang orang strukturnya udah benar, tapi insentifnya nggak benar nih. Kayak misalnya, wah ada yang pegang sales. Wah, kok dia sales bisa dikasih komisi 1% setiap penjualan. Tapi kalau misalnya ngerekrut orang, ya memang misalnya pada saat merekrut orang, kita memang memberikan itu. Ya orang yang mengisi itu juga harus diberikan itu. Jangan sampai karena, wah dia pendiri, dia dapat gaji, dapat insentif. Jangan sampai mindset-nya seperti itu. Harus benar-benar memang sesuai role yang dipegang. Gitu. Jadi pemisahan struktur dan penentuan gaji ini, kompensasi harus sampai dengan di level memang kalau misalnya orang lain yang ngisi itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir adalah kapten utama. Kapten utama ini maksudnya seringkali ketika kita menjalankan bisnis yang dilupakan itu siapa CEO-nya, siapa presiden direkturnya. Maksudnya kalau di awal-awal mungkin kita masih semuanya bareng nih diskusinya. Tapi ketika satu bisnis sudah mulai besar, kita tetap harus ada yang ketok palu terakhir gitu. Karena misalnya ada mentok satu keputusan mau A atau B, terus sesama pendiri bisnis juga nggak ada kesepakatan, harus ada satu yang bisa ketok palu. Jadi dia bilang, oke, kita ambil A. Oke, kita ambil B. Itu dari awal sudah harus ditentukan. Karena mau nggak mau, tetap pasti ada satu kapten kapalnya yang nanti memang memiliki tanggung jawab, yang terutama yang mengambil keputusan ini yang menjadi yang menanggung beban dari perusahaan. Maksudnya kalau nyari investor, investornya akan nyari CEO-nya. Kalau misalnya hutang bank, banknya juga pasti melihat si CEO-nya selain dari sisi saham. Terus kalau misalnya ada apa-apa dengan bisnisnya, yang muncul juga si CEO-nya. Maksudnya resikonya juga memang di dia gitu. Nah, jadi dari awal harus ditentukan siapa kapten utama di dalam kapal ini. Jadi nanti arah perusahaannya juga nggak berubah-berubah. Kemudian kalau misalnya ada keputusan yang memang sudah didiskusikan, nggak ada kesepakatan, itu bisa ketok palu, tetap langsung jalan. Gitu. Jadi dari saya pribadi, ini struktur merupakan salah satu yang sangat-sangat penting ya. Jadi dari pemisahan tadi ya, pemisahan pengurus pemegang saham, penentuan gajinya sesuai dengan kewajaran, dan siapa kapten utama di dalam bisnisnya. Ini kita menggunakan PT ataupun nggak menggunakan PT, menurut saya pribadi tetap harus mempertimbangkan faktor ini. Jadi ini bisa mengurangi gesekan antara partner bisnis karena kan semuanya memang jelas gitu ya. Gitu. Kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini dari sisi skema kerjasama. Ini sebenarnya terkait dengan investasi ya. Jadi ini mengangkat satu pertanyaan dari salah satu teman di komunitas bisnis terkait dengan penawaran investasi. Jadi waktu itu pertanyaannya adalah, Pak, saya ada penawaran investasi bisnis. Saya mau cari partner nih. Partnernya pasif aja, investasi pasif. Jadi saya ini trading tabung gas. Jadi saya butuh uang 50 juta untuk berapa tabung gas saya tradingin. Nah, terus dia tanya, Pak, saya mau dia jadi investor saya, tapi sampai kapan ya dia stop jadi investor saya? Nah, ini sebenarnya mungkin pertanyaannya agak kurang tepat ya. Jadi pertama mungkin harus dibedah dulu nih. Ada yang namanya hutang, ada yang namanya investasi. Kalau hutang, kita pinjam dia uang, ada bunga tertentu, ada jaminan atau nggak ada jaminan, ada perjanjiannya, kita kembalikan. Nah, kalau investasi, kalau terutama dalam bentuk PT, itu ada kepemilikan secara legalnya. Jadi PT-nya kita bentuk, orang yang masuk investasi beli sahamnya, selama dia memegang lembar saham itu, maka orang ini akan secara legal tetap punya kepemilikan pada PT-nya. Jadi kalau orang bilang, wah Pak, tapi saya mungkin
nggak mau selamanya dia di dalam bisnisnya. Saya cuma mau sementara aja. Oh, berarti ini adalah investasi basis project. Jadi ini mungkin lebih ke pengertian ya ke teman-teman, terutama mungkin yang masih tercampurkan. Jadi ada hutang, ada investasi PT, satunya lagi investasi basis project. Nah, ini kalau misalnya dengan kasus yang tadi, dia trading tabung gas, dia butuh 50 juta, dia janjikan ke temannya, tradingnya ini sekali puter bisa untung 8 juta misalnya, 4 jutanya bisa menjadi milik temannya. Dan ini menanggung resikonya bersama nih, karena ini bentuknya investasi, bukan hutang. Jadi diberitahukan dari depan. Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman mau mencari investor atau pendanaan dari luar, ya bisa memilah gitu ya mana opsi yang diambil. Kalau opsi yang diambil adalah investasi di PT, maka orang itu akan selamanya berada di PT kita sampai lembar saham yang dia ambil di awal itu dijual keluar atau dijual ke kita, gitu ya. Jadi kita masuk ke yang selanjutnya. Oke, ini salah satu yang mungkin juga jarang dibahas oleh orang. Jadi terlepas dari kita berpartner dengan teman atau bukan teman, gitu ya, terutama orang baru ya. Menurut saya idealnya kita perlu untuk ada perjanjian di antara pendiri bisnis. Jadi perjanjian ini gunanya untuk menghindari masalah yang mungkin muncul di kemudian hari, karena mungkin sekarang semua baik-baik aja, tapi sejalan dengan waktu mungkin nanti ada yang udah ada pasangannya bisa pengaruhi keputusannya gitu kan, atau mungkin ada satu yang lihat di dalam bisnisnya uangnya ada banyak, terus kesilap jadi melakukan hal yang berbeda gitu. Nah ini kita perlu ada perjanjian yang bisa jaga-jaga sebagai pegangan kita di kemudian hari kalau ada masalah. 3 hal yang menurut saya cukup penting. Yang pertama itu klausul non-kompetisi. Nah, klausul non-kompetisi ini maksudnya sesama pendiri ketika menjalankan bisnis, itu klausul ini mengikat agar si pendiri bisnis ini tidak menjalankan bisnis yang sama di luar dari bisnis yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak walaupun ada yang keluar dari bisnis ini, harus ada jangka waktu tertentu dia nggak boleh menjalankan bisnis yang sama. Gitu, karena banyak sekali case study di lapangan, yaitu udah jalan bareng, yang satu megang kliennya banyak, gitu ya. Saya pernah ketemu satu pabrik consumer goods, foundernya, pendirinya, dua-duanya megang sales, satu megang sales, dua-duanya salesnya beda, kelompok A, kelompok B, yang satu ngerasa dia kontribusinya besar, akhirnya dia di samping dengan temannya yang lain secara diam-diam dia jalanin bisnisnya yang sama dan kliennya diarahin ke sana. Nah, klausul ini bisa membantu mengikat, maksudnya kalau misalnya ada pelanggaran itu kita bisa jadi pegangan. Karena kemungkinan itu bisa aja terjadi. Kita nggak tahu di belakang tuh seperti apa. Sama halnya dengan berdua jalan, satu tiba-tiba bilang mau keluar, oke saya keluar deh, kamu beli sahamnya saya semua, saya keluar dari bisnisnya, saya nggak ikut campur lagi ya. Nah terus dia jalanin lagi, itu juga perlu dihindari gitu, karena banyak juga di lapangan yang seperti itu, gitu. Dia keluar tapi di belakangnya itu sudah dipersiapkan sejak berapa lama tuh, yang dia pada saat keluar tinggal jalan. Dan itu banyak rahasia perusahaan yang udah terkorek keluar. Nah, ini klausul ini bisa membantu menjaga ya sebagai pegangan ketika hal-hal seperti itu tuh terjadi. Yang kedua adalah dari sisi jual saham. Gitu. Nah, ini sering kali juga terjadi ya. Jadi berempat menjalankan bisnis, buka restoran, nanti tiba-tiba yang satu di belakang bikin perjanjian bawah tangan, jual sahamnya ke 3 orang lagi. Nanti tiba-tiba 3 orangnya ikut datang, dia bilang, oh dia sudah beli sahamnya nih sama yang satu di belakang bawa tangan. Atau yang satu ini nggak bawa tangan, dia secara legal dia bilang dia mau jual ke pihak lain secara tiba-tiba gitu di harga tertentu. Nah, kita bisa kunci ini. Jadi kita bikin satu klausul bahwa kalau misalnya nanti ada yang tiba-tiba mau jual sahamnya di tengah jalan nih, nah yang pendiri yang lain punya hak untuk beli. Gitu. Atau enggak, kita juga bisa kunci bahwa dengan cara yang bawah tangan pun kalau misalnya terjadi itu dilarang, itu juga bisa kita lakukan. Jadi kita meminimalisir terjadinya permasalahan yang sebenarnya nggak perlu terjadi, karena dengan adanya orang lain yang tiba-tiba muncul itu jadi dinamikanya berbeda gitu ya. Terutama kalau orang lain yang muncul ini cukup keras gitu ya, dia ada power dan dia mau mendominasi, itu jadi agak susah.
Itu seringkali terjadi juga di lapangan. Dan yang terakhir adalah dari sisi ciptaan perusahaan. Nah, jadi ini maksudnya apa yang dihasilkan oleh perusahaan ketika bisnis ini dijalankan antara pendiri bisnis harus menjadi milik dari perusahaan. Gitu ya. Jadi misalnya saya menjalankan bisnis bertiga, kemudian kita punya perusahaan, pabrik mainan misalnya ya, atau apapun itu menghasilkan sesuatu, tiba-tiba ada satu yang kepikiran satu ide brilian, bikin satu jenis mainan nih. Wah, sales perusahaannya naik drastis. Terus yang ini ternyata diam-diam dipatenin sama dia sendiri. Dia ini patennya melekat ke dia keluar, dia jalanin dengan produk ini doang gitu. Jadi klausul ini bisa jagain kita dari sisi ini nih, dari sisi kalau tiba-tiba nanti di tengah jalan ada satu hasil ciptaan dari perusahaan yang baru gitu, itu pendirinya nggak bisa langsung klaim ini dibawa keluar gitu. Jadi ini satu klausul yang juga cukup penting. Nah, di dalam perjanjian partner menurut saya 3 ini yang cukup dominan, tapi sebenarnya ada banyak, tapi 3 ini yang cukup dominan dan biasanya rentan terjadi gitu, dan ini bisa bantu kita untuk jagain gitu. Jadi ini slide terakhir saya. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, saya ada komen dikit tentang ada orang yang nanya ke saya gitu ya. Ini beberapa kali di dalam komunitas bisnis, idealnya sebenarnya jalanin bisnis itu sendiri atau berpartner sih. Nah, ini sering banget ditanyain. Nah, kalau kita melihat di luar bisnis-bisnis yang benar-benar berkesinambungan, terus dia bisa bertumbuh terus sampai benar-benar ada yang jadi besar banget, memang rata-rata itu ada partnernya, 2 ataupun lebih. Tapi yang sendiri juga ada. Ya kalau kita ngomong perusahaan yang raksasa, yang sendiri siapa sih? Oh misalnya Jeff Bezos yang bikin Amazon. Dia sendiri. Tapi ada satu faktor pentingnya. Faktor pentingnya adalah ketika mulai, itu ada orang kuncinya. Jadi kalau misalnya kita jalanin sendiri, kita tetap harus ada orang kuncinya. Jadi kayak misalnya Jeff Bezos, orang pertama yang dia masukin ke dalam perusahaan dikasih saham sedikit, itu orang IT. Jadi dia jalanin sendiri semuanya. Di awal, dia taruh di koran tuh, ya kalau dicita di buku, dia taruh di koran, rekrut orang IT, dikasih saham, gajinya lumayan besar. Udah, dia aman. Ketika dia berkembang, ya dia merekrut sesuai dengan keperluan. Tapi awalnya orang kunci itu dia ada. Sama seperti misalnya Elon Musk. Orang kan bilang, wah gila Elon Musk ini bikin Tesla hebat sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya nggak sendiri nih. Dia ada 3 lagi pendiri lain. Sama case-nya. Pada saat di awal, dia rekrut 3 orang. 3 orang ini tuh pemegang saham yang nggak besar yang dijadikan bagian dari pendiri karena mereka itu orang inti. Nah, sama dengan kita kalau kita mau mulai bisnis, misalnya saya mau buka toko kue, ya sendiri juga nggak apa-apa, cuman ya kita perlu pertimbangin yang tadi nih, faktor orang kuncinya harus ada kita. Ya karena imbasnya sangat besar kalau nggak ada orang kunci. Banyak orang yang, wah saya mah tipenya meraba-raba Pak, saya masuk industri misalnya apa ya, industri restoran atau industri garment atau industri apapun, saya nggak ada pengalaman, nggak apa-apa, saya belajarin semua. Ini kalau mentalnya belajarin semua, mau semuanya ngeraba-raba, dapat pengalamannya dengan dia meraba-raba, itu kemungkinan suksesnya akan jauh lebih rendah sih. Tertimbang kita sudah ada 1 orang kunci nih, entah itu pendiri atau orang yang memang di lapangan kita rekrut, ada saham sedikit dan bareng dengan kita. Jadi kalau ditanya lagi, sendiri atau berpartner, menurut saya dua-duanya sama. Yang penting balik lagi ketika bisnisnya dijalankan, itu ada orang kunci yang bareng dengan kita dari awal. Gitu. Mungkin itu sebagai penutup sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Mungkin bisa dibuka Pak sesi pertanyaan. Ya. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk Pak Win. Oke. Itu di mana ya? Saya nggak bisa buka. Tunggu, saya stop share dulu ya. Oh, stop share ya. Oke. Ya. Sebelumnya suara saya aman ya Pak Win di sana? Aman Pak. Agak gema dikit tapi aman. Bentar. Bergema ya? Iya sedikit.
Ya, saya coba menyapa dulu Hesron Ginting. Silakan Pak Hesron, ada yang mau ditanyakan? Iya, halo Bang Mumu, apa kabar? Ya. Di Bang Hesron disebut asal unit kerjanya ya, biar Pak Win tahu. Ya. Oh, siap Pak. Perkenalkan, nama saya Hesron, asal unit kerja dari kantor cabang Gunung Stuli, staf penjaminan manfaat Kabupaten Nia Selatan. Jadi di sini saya mau bertanya Pak Wiwin, ada 3. Yang pertama, kalau dilihat dari kacamata Pak Wiwin, itu kira-kira bisnis apa sih yang paling menjanjikan di era pandemi sekarang ini? Kemudian yang kedua, tadi saya sempat mengutip pernyataan dari Pak Wiwin mengenai kapten atau CEO dalam suatu bisnis. Itu kira-kira kriteria apa yang mesti dimiliki seseorang agar dapat menjadi kapten atau CEO yang baik gitu. Kemudian yang ketiga, dalam menjalankan bisnis dengan teman kan pasti ada teman yang mendominasi ya Pak Wiwinnya, dan kurang bisa menerima pendapat teman gitu. Itu bagaimana sih cara kita menghadapi orang yang terlalu mendominasi dalam bisnis ini Pak Wiwin? Terima kasih. Oke, thank you Pak pertanyaannya. Saya jawab satu-satu dari yang pertama ya. Oke, kalau dari pertama kalau kita bicara tentang peluang bisnis, kan banyak orang yang bilang, wah ini sekarang COVID pasti COVID yang kena imbasnya itu lebih parah dari tahun 98 karena UMKM semuanya kena, dan mayoritas memang walaupun memang ada industri yang naik penjualannya ya, saya tahu misalnya ada teman saya startup jualan misalnya sayur online itu naik gitu ya berapa kali lipat, tapi kebanyakan industri itu terutama yang di luar dari yang misalnya di luar kesehatan, di luar yang orang-orang benar-benar konsumsi itu semuanya turun gitu. Nah kalau ditanyakan apakah masih ada peluang di saat sekarang, menurut saya masih ada ya, terutama kalau misalnya teman-teman lihat di e-commerce, ya, cara untuk melihatnya ya. Ini kalau misalnya nanti ada waktu coba lihat di e-commerce, disortir tuh ya. Salah satu pembelian yang lumayan dominan itu semua yang terkait dengan rumah. Jadi ada tanaman, terus di luar dari frozen food ya, ada tanaman, terus semua kebutuhan yang untuk di rumah misalnya, bahkan sampai ke interior untuk di rumah karena semua orang sudah dengan kebiasaan baru yang ada di rumah. Nah, kalau berbicara peluang apa sih yang bisa kita coba? Ya, kalau itu kan dari kita lihat di pasar ya, maksudnya masih ada nih ya sektor-sektor yang penjualannya juga masih tinggi gitu di saat sekarang. Kalau dari peluang yang bisa digarap langsung menurut saya itu dropship sama reseller sekarang. Itu masih bisa. Tapi yang terpenting kita harus bisa jeli terhadap pemilihan produk. Nah, kebanyakan orang nih ketika menjalankan dropshipping atau reseller itu nggak ngerti tentang produknya. Jadi main masuk aja, oh lihat, wah ini dia jual lipstick, ya udah saya jadi reseller lipstick deh, tanpa tahu produknya itu perbedaannya dengan yang lain ada di pasar apa, tanpa tahu maksudnya ilmu untuk memasarkannya seperti apa gitu. Jadi menurut saya dropshipping atau reselling itu di saat sekarang kalau kita jeli milih produknya dengan ilmu yang memadai, yaitu ilmu digital marketing, itu benar-benar masih bisa banget. Dan saya tahu seseorang dari kenalan saya itu per bulannya puluhan juta hanya jualan dari e-commerce orange, dibeli di e-commerce orange, dijual di e-commerce hijau. Jadi cuman dari sini dia ambil barang yang di sini, dia jual di e-commerce yang satunya lagi. Kan biasa kalau orang reseller kan dari supplier dia beli, dia pasarin. Kalau ini dia jembatanin antara e-commerce dengan ilmu digital marketing dia. Jadi menurut saya masih besar sekali peluangnya di sini. Dan modalnya benar-benar kita asal mau belajar digital marketing sama asal kita mau menganalisa produk-produknya di pasar itu benar-benar masih bisa sih. Kita mulai dari awal. Gitu sih. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari sisi ini menarik nih, CEO ya. Menurut saya ada dua nih yang benar-benar penting. Yang pertama, CEO itu harus orang yang paling ideal jadi
jadi si kapten di dalam bisnisnya, orang yang bisa mengambil keputusan dengan tepat waktu, tapi dia berubahnya nggak cepat gitu. Jadi misalnya kalau dari awal sudah diputuskan, oke, perusahaan kita akan bermain skema reseller gitu. Kita bikin misalnya bikin kosmetik, cara kita jual nih reseller. Jadi kita jual ke reseller di setiap daerah yang ngejual ke konsumen akhir. Diputuskan di awal. Idealnya seorang CEO ini ya apapun yang terjadi di dalam sepanjang perjalanan itu, ketika ada tantangan ya itu jangan sampai berubah gitu. Nah, seringkali di lapangan orang, wah reseller ya udah saya ngerasa kayaknya reseller nggak gitu. Oke, ya udah direct selling deh. Resellernya nggak. Jadi nanti begitu udah direct selling, lihat orang lain ternyata jalanin reseller bagus, dia reseller lagi. Jadi harus orang yang kalau udah pakem dengan keputusan dia itu, dia berubahnya bisa berubah, tapi berubahnya itu nggak benar-benar apa namanya ya, cepat gitu, nggak sampai nggak labil gitu. Maksudnya harus seseorang yang benar-benar firm. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bisa nyari orang menurut saya. Jadi nyari orang dan mendelegasi. Itu yang sangat-sangat idealnya. Jadi kalau ini saya biasanya membagikan dari sisi levelnya ya, pebisnis yang level masih awal sama pebisnis yang udah senior, terutama yang jadi kapten di dalam bisnisnya. Yang masih awal-awal dominasinya itu biasa mau semuanya sendiri. Jadi misalnya saya nih, wah saya buka toko online, oke saya belajar cara iklan gimana ya, saya belajar cara iklan. Terus ternyata saya udah jadi gede nih, terus butuh untuk bikin website misalnya. Belajar lagi saya sendiri, wah cara bikin website gini nih. Nanti butuh lagi, itu kan tambah lama tambah banyak nih butuhnya. Nah idealnya mungkin awal-awal memang boleh, tapi seiring dengan berjalannya waktu kita harus bisa mendelegasikan itu. Jadi CEO itu, si kaptennya ini tujuannya lebih dia cari orang yang tepat untuk posisi itu. Jadi kalau saya tadi misalnya butuh, oke kita butuh website buat bisa jualan barang kita, berarti kita butuh orang IT-nya. Orang IT-nya butuh yang seperti apa ya? Oke, cari. Nanti kalau misalnya marketing, kita butuh orang marketing. Oke, kita butuhnya yang seperti apa ya? Dicari. Nanti posisinya si CEO ini lebih ke manajemen orangnya. Gimana sih si orang ini nih supaya dia terinsentif untuk bisa nyelesain yang tugasnya diberikan. Gimana supaya orang ini bisa manajemen timnya supaya menyelesaikan tugasnya. Jadi bukan posisi di CEO ini sebagai kapten ini lebih ke kasih gambaran besar ini mau kemana, terus dia firm gitu ya, dia nggak berubah terlalu cepat, terus dia bisa setiap tim yang di bawahnya itu dia bisa manajemen dengan baik. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia tahu gimana cara manajemen konfliknya. Terus dia nggak dengar satu pihak doang nih. Jadi yang satu bilang, wah yang ini A seperti ini, B seperti ini, dia akan coba dengar dulu dari B. Dia akan coba dengar dulu dari A. Dan jadi dia harus bisa fasih untuk menyelesaikan tugas lewat orang lain. Jadi skill-nya benar-benar berbeda ya dari ketika mulai yang tadinya mungkin semua sendiri, sama dengan ketika sudah menjadi satu bisnis dan ini benar-benar menjadi si kapten kapalnya. Nah, kemampuannya itu lumayan sangat berbeda. Jadi kalau saya summarize, si kapten kapal ini harus bisa mencari orang yang tepat dan memanajemen orang tersebut dengan benar. Gitu. Nah, itu jawaban untuk yang kedua ya. Kemudian yang ketiga dominasi. Nah, ini yang sering ditemui di lapangan dan menurut saya memang idealnya kalau ada orang yang dominan, idealnya dari awal sudah kita saring. Jadi kita berbisnis bareng dengan partner yang memang mau mendengarkan pendapat. Idealnya seperti itu. Tapi kalau memang kita sudah jalan bareng gitu dalam palan tanggung ya udah 2 tahun, 3 tahun dan orang ini memang dominan, ya kitanya sendiri yang harus mengakalinya. Memang influencing atau mempengaruhi itu satu kemampuan ya. Ada orang yang seberapa dominannya orang yang dia hadapin, dia tetap bisa ngarahin. Dia jadi orang yang ngomong apa, dia akan coba untuk memposisikan, dia mengiyakan omongan orang itu, tapi dia akan kasih pertanyaan di mana nanti orang ini ketika ditanyakan itu dia bisa
bisa kasih jawaban yang dia mau. Ya, jadi mungkin kalau misalnya memang sudah kepalang tanggung dengan partner yang dominan, ya kitanya sendiri perlu lebih bisa influence sih. Dari sisi ini suatu apa nih? Dari sisi salah satunya adalah dengan kita bisa mendengar dengan baik apa yang dia pandangan dia seperti apa, terus kita bisa lempar pertanyaan dengan baik supaya bisa ngarahin dia. Dan ini menurut saya bukan sesuatu yang mudah karena setiap orang kemampuan untuk influencing-nya beda-beda. Makanya idealnya tuh dari depan udah disaring partnernya. Tapi kalau misalnya memang sudah ketemu partner yang seperti itu, harus kita sendiri yang benar-benar bisa bisa coba untuk mempengaruhi dia. Kalau misalnya memang susah banget, udah nggak bisa banget mentok, ya mesti cari jalan keluar ya. Kalau misalnya memang kita nggak setuju, kita merasa wah ini udah susah banget dipengaruhin, ini benar-benar keras, ya kita cari cara untuk pisah dengan baik-baik. Nah gitu. Jadi pisah gimana caranya ya mau nggak mau, karena memang kita juga nggak sejalan dengan dia, kita cari cara untuk pisah dengan baik, dengan menyampaikan idenya secara transparan ke dia, dan supaya semuanya baik-baik. Ya misalnya kalau tadinya kita jalanin PT bareng, ya udah berarti nanti sahamnya, misalnya saham kita dibeli oleh dia jalanin PT dia nggak apa-apa. Terus kita bikin perjanjian menganulir, misalnya kita ada perjanjian pendiri nih di depan bahwa nggak boleh ada kompetisi. Nah kita bikin satu perjanjian membatalkan itu, terus akhirnya kita jalan sendiri. Jadi kalau misalnya memang udah mentok, ya mau nggak mau kita cari cara untuk pisah dengan baik-baik. Jangan sampai pisahnya brutal nih. Banyak orang yang wah nggak seneng, dia brutal nih, dia ajak argumen aja brutal, itu bisa kemana-mana tuh. Karena kita nggak tahu kreativitas orang dalam mengakali ya. Karena cara mengakali itu benar-benar banyak sekali. Entah nanti suppliernya dideketin, dibikin susah gitu ya, atau mungkin nanti ada resepnya yang dipegang sama dia, atau mesinnya diapain, itu kayak banyak sekali variannya. Jadi kalau bisa kita semuanya baik-baik sih. Kalau memang udah nggak cocok, di luar dari tadi kita coba pengaruhin orang itu ya, gitu. Menurut saya gitu sih. Semoga menjawab ya. Siap. Menarik ini. Terima kasih Pak Win. Sebelumnya tadi ada yang mau bertanya dari Reza, yang apakah sudah diturunkan raise hand-nya ini? Ya, oke, mungkin nggak jadi ya. Jadi Mas Mumu. Oh ya, silakan Pak Reza. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Mana orangnya? Ada 2 pertanyaan sih. Kebetulan saya baru-baru ini bikin kecil-kecilan lah sama teman. Jadi cocok sih sama ini. Mau tanya yang pertama, berapa baiknya persentase pembagian keuntungan antara investor dengan teman yang menjalankan bisnis? Jadi baiknya gimana? Apakah langsung misalnya nih investor 20 terus yang menjalankan bisnis. Suaranya terputus sih. Terputus ya. Saya ulangi lagi ya. Baiknya persentase pembagian keuntungan antara investor dengan teman yang juga menjalankan bisnis, yang pertama. Baiknya gimana? Apakah didasarkan pada misalnya nih langsung dipotong keuntungan, terus bersihnya baru dibagi per investor gitu, atau gimana? Yang kedua, untuk bisnis karena saya masih awal, yang masih berjalan dan belum BEP dari modalnya, apakah gaji dari direktur atau yang menjalankan perusahaan baiknya dalam bentuk nominal atau persentase dari keuntungan, mengingat perusahaannya masih baru. Jadi kalaupun misalnya langsung menentukan gaji 2 juta nih atau 1 juta atau gimana gitu. Baiknya gimana untuk bisnis yang mungkin masih awal berjalan. Terima kasih, itu aja. Makasih Mas Mumu. Sebelumnya mungkin Pak Reza, kalau boleh tahu unit kerjanya di mana Pak Reza? Oh ya, belum bilang. Saya Reza dari cabang Prima, Jakarta Selatan. Cabang Prima. Iya, siap. Terima kasih Pak Reza. Ya, selamat malam. Silakan Pak Win. Oke, sip. Yang pertama itu berarti perihal persentase pembagian keuntungan ya. Nah, pertama kalau dari saya, ujung-ujungnya kalau kita mau cari investor dan kita mau tahu berapa persentase saham yang ideal untuk bisnis kita,
itu balik lagi ke berapa sih kira-kira kita bisa menghasilkan keuntungan bulan ke bulan si bisnis ini. Katakanlah saya mau mulai satu restoran, oke, restoran ayam geprek. 1 bulan saya hitung secara rata-rata di tempat yang akan saya buka itu mungkin sekitar 50 juta, kemudian keuntungannya 25 juta. Nah, saya akan hitung nih, kalau misal secara rata-rata di industri, orang kalau misalnya investasi restoran, berapa lama sih baliknya? Misalnya saya dapat, oh ternyata sekitar 1,5 tahun kalau industri restoran. Setiap industri kan beda ya. Terus si investor ini ketika taruh uang, kita kasih persentase tertentu, apakah masih dalam tahap, apakah masih dalam kewajaran dia balik uangnya berapa lama. Jadi misalnya, oh dia dikasih saham 40%, sahamnya 40% untuk investasinya 200 juta untuk restoran yang kita bangun. Setelah dihitung, ternyata untuk balikin 200 juta itu butuhnya sampai 5 tahun dengan persentase saham yang kita kasih. Oh, berarti sahamnya itu kekecilan dan perlu kita adjust. Nah, ujung-ujungnya sih kalau dalam konteks investornya, kewajaran dari dia berapa lama baliknya. Ya. Jadi kalau tadi kita hitung per bulan itu per bulannya sudah net terhadap gaji operasional. Jadi benar-benar bersihnya itu di berapa dan kira-kira ini tuh bisa memberikan si investor tuh berapa lama balik modalnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu dari sisi gaji. Nah, ini benar nih. Banyak sekali orang yang ini ya berargumen tentang gaji, terutama yang senior. Ini saya juga ada di teman saya yang menjalankan bisnis juga menghadapi hal yang sama. Karena satu orang pendirinya itu dari corporate senior dengan gaji misalnya dia dulu 20 juta gitu ya, 20 juta. Terus pada saat menjalankan bisnis dari awal dia bilang, "Wah, karena saya senior saya mesti 20 juta dong." Wah, itu jadi permasalahan karena kalau misalnya bisnisnya itu belum di skala yang diinginkan, itu ya nanti profitnya ya kesedot untuk gajinya dia aja gitu. malah jadinya nggak menguntungkan sama sekali. Nah, jadi memang idealnya harus dibicarakan dari awal. Nah, biasanya kalau buat mengakali, maksudnya buat supaya membuat jadi fair, terutama kalau orangnya itu adalah seorang senior, ada porsinya itu ditranslasikan ke saham. Jadi awal-awal mungkin gajinya dia jadi kecil, jadi mungkin sewajarnya, seperti kalau kita rekrut orang di luar, misalnya oke, gajinya 3 juta ya, dengan pengalaman dia yang seperti ini, mestinya mungkin 30 juta. Nah, sisanya itu kita akan coba hitung dan masukkan ke dalam saham. Nah, ini biasanya disebut sama orang nih ESOP, Employee Stock Ownership Plan. Ya, biasanya diberikan saham untuk mengkompensasi orang-orang yang kapasitasnya tinggi, tapi gajinya di awal tuh nggak setinggi itu karena dia ya memang harus bantu bangun perusahaannya. Awal-awalnya benar-benar sebisanya aja. Tadi misalnya mau persentase bisa atau mungkin per bulan 1 juta dulu sampai nanti bisnisnya jadi besar, tapi ada kompensasi di baliknya itu adalah dari sisi sahamnya dia. Jadi mungkin bisa dihitung tuh dari sisi sahamnya. Jadi nggak dilihat dari sisi gaji doang. Biasanya gitu. Tapi ya balik lagi ya, karena memang setiap orang pemikirannya beda, tapi mungkin ini bisa dijadikan referensi gimana supaya orang yang tadi, terutama kalau kapasitasnya benar-benar tinggi, pengalamannya banyak tuh tetap bisa sama kita. Dan bisnisnya bisa survive, dan dianya juga senang gitu, jadi win-win solution. Gitu sih. Jawaban dari saya. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Rio. Silakan Pak Rio. Jangan lupa disampaikan asal unit kerjanya Pak Rio, biar Pak Win tahu juga. Ya. Oke, selamat malam Pak Win, Mas Mumu. Izin saya Rio dari Balikpapan, Pak, Kaca Balikpapan. Apa yang Bapak sampaikan itu yang pernah saya alamin. Benar-benar punya usaha, dulu usaha karena pertemanan, teman sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah ketemu kuliah ternyata ngumpul di satu kota lagi, punya niatan baik, udah. Bisnis diawali dengan pertemanan, tapi tidak ada legalitas atau apa. Kepercayaan semuanya jalan. Jalan bagus, Pak, jalan bagus. Keuntungan bagi rata, semua transparan. Pada satu ketika, ego rupanya sudah mulai bermain. Mulailah perbedaan pendapat muncul.
Udah ada 1-2 orang yang keras. Saya waktu itu sekitar berlima jalankan usaha. 5 keras, akhirnya udah karena menjaga pertemanan 3 orang ini bagaimana sebisa mungkin tidak ya pertemanan masih tetap jalan sehingga kita bisa jalan silaturahmi ya. Akhirnya N-nya bubar. Akhirnya bubar. Yang 3 termasuk saya tidak asetnya sudah saya bilang saya anggap ya udahlah saya daripada saya kelas rebutan aset, kami bertiga tidak campur sana sehingga aset ya udah di kayak percuma aja, udah kosong akhirnya gitu. Akhirnya itu satu pertanyaan saya, Pak, gimana Pak kalau mau usaha lagi saya sedikit menghilangkan trauma, apa yang saya harus lakukan gitu kan. Kemudian struktur yang enak buat kita apalagi berbisnis dengan teman itu seperti apa kita yang annya. Kemudian skemanya mungkin skema yang seperti apa di dalam bisnis, apalagi itu dengan teman. Kemudian seperti tadi kasus terakhir 4, yang keempat apabila pisah tanpa ada hitam putih dan sebagainya seperti apa Pak? Karena pasti teman-teman semua kan nih mulai mencoba usaha nih, kita jalan aja dulu, tapi ternyata di tengah oke sudah bagus menanjak, tiba-tiba sudah 1-2 tahun mungkin akan terjadi ini karena nggak ada hitam putih, kita jalan atas percaya, tapi akhirnya kita tidak memikirkan resiko yang Bapak sampaikan tadi Pak. Itu aja Pak, terima kasih Pak pengalamannya luar biasa. Ya Pak. Aryo, Bapak ya. Ya. Oke, jadi yang pertama gimana caranya menghilangkan trauma dan coba jalan bisnis lagi ya. Nah, ini menurut saya memang salah satu pengalaman yang kemungkinan besar pasti dialami oleh pebisnis sepanjang perjalanan sampai nanti jadi sukses, itu pasti pertikaian dengan partner. Karena benar-benar kebanyakan nih saya kalau ketemu orang ya, kalau misalnya bercerita pengalaman, itu pasti ada aja yang berkorelasi dengan hubungan dengan partner. Jadi dari saya pribadi kalau misalnya memang dari Bapak misalnya ada pengalaman yang seperti itu, tetap harus jiwanya harus fighter nih. Jadi karena memang itu udah pengalaman, justru bersyukur karena ada pengalaman itu. Jadi nanti mungkin ada bisnis yang mungkin peluangnya lebih besar, ya nggak harus melewati hal yang sama. Mungkin yang kemarin, mungkin nanti bisnis yang didapat yang di depan jauh lebih besar dari yang kemarin. Bayangkan kalau misalnya pengalaman yang tadi itu didapatnya pas yang lagi gede nih, kan sayang gitu ya. Jadi anggap itu sebagai pembelajaran. Nah, mungkin satu hal yang mungkin saya ingin iniin, kalau misalnya berbisnis, mungkin boleh berusaha untuk kacamatanya itu di ide. Jadi banyak orang nih, karena kayak misalnya tadi, oke, saya mulai bisnis nih berlima, berempat, karena dari masalah modalnya bagi 4, gitu kan? Ini apa namanya? Nggak harus jumlah orangnya banyak gitu. Jumlah orangnya sedikit juga bisa. Misal tadi Bapak bilang, saya kalau misalnya jumlah orang banyak, saya mau mengurangi ada masalah antara pendiri. Oke, jumlah orangnya sedikit bisa deh. Kita mindsetnya itu di ide, kita cari orang yang uangnya ada dan dia mau invest di bisnis tapi dia nggak ada waktu. Itu pasti ada. Saya yakin setiap orang pasti kita ada kenalan atau kenalan dari kenalan yang uangnya lebih tapi dia mau bisnis. Nah, kalau misalnya kita memang nggak mau terlalu banyak partner karena masalah modal tadi, dan kita mau mengurangi masalah itu, ya kita bisa kok kita jalan sendiri atau berdua gitu, nggak sampai bertiga, berempat, berlima, dengan cari orang yang punya lebih banyak uang tapi dia butuh taruh di bisnis. Itu pasti ada. Saya cukup yakin kalau kita eksplorasi secara proaktif itu kita bisa temukan. Jadi pertama, untuk supaya kita bisa rebound dari kondisi Bapak tadi, pertama mindsetnya kegagalan yang seperti tadi itu memang satu pembelajaran dan dialami semua pebisnis. Kedua, mindsetnya kacamatanya ide. Jadi saya nggak harus gandeng banyak orang, tapi saya bisa cari, kalau mau jumlah pendiri dikit, ya cari orang yang uangnya lebih, tapi dia nggak ada waktu. Gitu. Jadi bisa jalan dengan jumlah pendirinya lebih sedikit. Gitu ya. Kalau memang yang dikhawatirkan, kalau pendiri banyak, problem itu jadi lebih bisa muncul. Gitu. Kemudian yang kedua dari sisi struktur, ini balik lagi kalau menurut saya idealnya yang tadi ya,
kaptennya siapa tetap harus dibicarakan. Jadi kalau kita yang bawa ide, kita ngajak orang bisnis, kita bilang, saya ada ide ini, tapi saya kapten kapalnya ya. Kalau misalnya nanti ikut, kamu ini sebagai marketing loh. Kalau kamu ikut, kamu ini sebagai finance loh. Soalnya saya lihat kamu ini bisa di finance, bisa di keuangan. Jadi kalau misalnya ide dari kita, ya kita tentukan bahwa kita kapten kapalnya dari awal itu sudah harus dibicarakan. Jadi yang pertama kapten kapalnya dibicarakan dari awal, sama strukturnya juga dibilangin. Jadi kalau misalnya yang tadi ada investor masuk, kita minta dia investasi, kita bilang ke dia, oke Pak, ini saya mau Bapak posisinya sebagai investor pasif, nanti perhitungannya kurang lebih seperti ini loh Pak. Saya ini sebagai pengurus, gaji saya segini, kurang lebih nih segini nih, bisnisnya bisa menghasilkan. Bapak kurang lebih akan mendapatkan keuntungannya itu, modalnya kembali itu dalam berapa lama, potensi keuntungannya per tahun secara persentase berapa. Nah itu semua harus dibicarakan di depan. Gitu ya, kapten sama strukturnya itu harus dibicarakan di depan. Secara ideal ya menurut saya untuk berbisnis dengan teman. Kemudian dari sisi yang ketiga itu tentang skemanya. Nah ini skemanya mungkin kalau misalnya ditanya saya ya satu kata untuk skema ideal kita berbisnis dengan teman itu profesionalisme. Jadi misalnya gini. Saya ada seorang kenalan yang pengalamannya seperti ini. Jadi mereka bertiga berbisnis. Strukturnya udah benar nih. Strukturnya udah pengurus, pemegang saham, terus ada gaji segala macam. Tapi ketika mau bangun bisnisnya, kontraktornya salah satunya. Awalnya sih nggak masalah ya, karena dia bilang, oh ya saya yang bangun ya. Nanti gampang deh. Ini kita semuanya biaya rendah deh. Semuanya udah dibangun, udah selesai. Ternyata di belakang nanti dia ternyata nggak seperti yang dibicarakan di depan. Biayanya sampai tinggi. Ini karena kenapa bisa terjadi? Ini kan suatu masalah yang sebenarnya bisa dihindari kalau ada profesionalismenya. Jadi kita kalau misalnya mau ada apa-apa yang terkait dengan yang di dalam, ya kita tendering. Kita cari berapa kontraktor, terus kita bandingin kualitas yang sama, harganya dia kompetitif, apakah terus ada perjanjiannya enggak? Itu semua harus tetap ada. Jangan sampai ketika kita jalan itu ya seperti tadi nggak ada profesionalismenya karena basis wah ini pendiri ya udah deh dia yang bangun deh itu variannya benar-benar sekali kalau kita lupa dengan itu. Jadi harus benar-benar ya ini dijalankan sebagaimana sebuah bisnis dijalankan. Itu mungkin satu kata ya untuk men-summarize semuanya dari sisi profesionalisme. Nah yang terakhir dari sisi pisah tanpa hitam putih, nah menurut saya ini yang berat nih. Menurut saya tetap terutama kalau sudah kita keikat di PT ya tetap harus ada hitam putihnya sih. Jadi kayak tadi misalnya kita ada perjanjian pendiri di depan, kita bilang nggak boleh ada mendirikan bisnis yang sejenis. Walaupun sudah keluar 5 tahun nggak boleh. Kita keluar kan kita yang kena, malah kita yang kena. Harus ada hitam putihnya. Kalau kita nggak ada hitam putih, nanti kita jalan sendiri ternyata menguntungkan, malah kita yang bisa dituntut. Dan ini ada di lapangan. Kalau kita lihat kasus ya, ada kasus yang sama hanya karena dia tanda tangan perjanjian pendiri dengan satu sanksi tertentu, tanda tangan dan mereka pisah. Yang satu ini mulai bisnisnya nggak ada hitam putih, benar-benar pisah ya udah kita sama-sama oke, udah jalan ternyata bisnisnya bagus, ya kena tuntut. Kalah karena dia udah tanda tangan dan secara hitam putihnya ya dia kalah kan di tanda tangan secara ininya perjanjiannya sudah benar-benar jelas gitu. Jadi idealnya sih memang harus ada hitam putihnya sih. Terutama kalau kita di depannya juga mulai sudah ada ininya ya, sudah secara legalnya itu semuanya udah jelas. Jangan sampai semuanya benar-benar hanya lisan sih. Dan kalau kita mau jalanin bisnis yang mungkin masih kecil-kecilan sampingan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai besar itu permasalahannya panjang sih. Jadi bisa tetap menurut saya tetap harus kita coba push untuk pisahnya baik-baik dan dengan hitam putih juga sih. Jadi supaya menghindari yang kita nggak tahu bisa terjadi di kemudian hari. Gitu. Semoga menjawab ya. Pak Wian. Oke. Terima kasih Pak Wian. Selanjutnya kita ke Pak Teguh Kusnur. Boleh disebut asal unit kerjanya Pak Teguh. Selamat siang Mas Mumu. Selamat malam. Selamat malam Pak Win. Ya, saya Teguh Kusnur dari kantor Kabupaten Ciamis.
Saya tanyakan adalah kalau kita nanti seumpama saya membuka franchise, membeli franchise atau membuka franchise dengan teman, apakah bisa kita 2 investor, ya saya dengan teman saya, itu misalkan. Dan nanti kalaupun saya ingin jadi investor pasif, untuk teman saya akan menjadi juga sebagai karyawannya di sana yang mengatur segala keperluannya. Nah, dan kita sudah ada pembicaraan mungkin perjanjian bahwa nanti dia sebagai karyawan mendapatkan gaji dan juga dia sebagai investor juga mendapatkan dividen seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti dividen dari franchise yang kita jalankan itu apakah bisa dibaginya per bulan ataukah nanti dibaginya per tahun? Kalau saya ini harapannya bisa per bulan, dan itu apakah bisa seperti itu, Pak Win? Kemudian yang kedua, kalau misalkan perjanjian kita habis, misalkan maksudnya kita perjanjian setahun. Nah, untuk perjanjian baru kan kita membutuhkan, apakah modal dari perjanjian baru itu ditulis ulang di dalam perjanjian lagi, ataukah dari dividen yang telah kita dapatkan? Jadi dari dividen yang sudah diatur di dalam dividen sebelumnya, seperti itu. Kurang lebih pertanyaannya. Terima kasih Pak Win. Oke. Ya. Thank you. Ya. Terima kasih Pak Teguh ya. Jadi dari sisi pertanyaan yang pertama, dari sisi dividennya, apakah ini idealnya setiap bulan kita tarik atau setiap beberapa bulan ya? Nah, ini juga nih salah satu permasalahan yang sering kali muncul di bisnis. Karena setiap bulan, setiap keuntungannya diambil, setiap bulan ada keuntungan dari awal bisnis diambil terus sama pemegang saham. Akhirnya ada satu waktu ketika dibutuhkan uang, itu harus masukin lagi. Dan seringkali itu kondisi setiap pendiri kan beda ya. Maksudnya setiap pendiri bisnis ada yang mungkin keuangannya ya dia lagi masuk dia pakai buat apa, ada yang mungkin dia tanam di saham, atau mungkin ada yang dia buat beli barang. Nah, itu terkadang kalau misalnya lagi dibutuhkan perusahaan dan harus masukin lagi dengan proporsi yang sudah disepakati, itu malah bisa jadi problem ketika ada yang nggak bisa masukin lagi. Nah, jadi idealnya tetap menurut saya keuntungan ya. Kalau ini bisa jadi referensi, tapi nggak harus sama. Tapi yang biasanya saya terapkan, keuntungan setiap 3 bulan dikumpulin, terus ada porsi yang dialokasikan ke rekening untuk bertahan selama 3 bulan jika nggak ada penjualan, 3-6 bulan. Nah, di luar dari itu baru ditarik jadi dividen. Ya, jadi misalnya kekumpul 100 juta, ternyata dalam kebutuhan untuk 3-6 bulan ke depan itu sekitar 50 juta. Oh, berarti 50 juta kita taruh dulu di rekening, simpan, ini nggak boleh dipegang, 50 jutanya lagi yang dibagi. Karena ini untuk apa? Jaga-jaga kalau misalnya di luar dari kita punya tiba-tiba penjualannya drop jauh, tiba-tiba ada kebutuhan, itu kita bisa akomodir dengan uang yang kita sudah alokasikan. Ini yang pertama. Jadi menurut saya idealnya itu jangan setiap bulan semuanya langsung dibagikan, tetap setiap beberapa bulan dan ada pertimbangan yang tadi. Gitu. Kemudian yang kedua tadi, mungkin sebelum yang kedua terkait dengan perjanjian, mungkin bisa ditambahkan ya dari sisi perjanjian. Dari sisi yang kompetisinya ya. Jadi kalau misalnya temannya Bapak gitu misalnya memang nanti memutuskan untuk nggak lanjut gitu ya, tetap kalau bisa sih ada larangan untuk memulai usaha yang sejenis dalam mungkin 2-3 tahun. Itu dituangkan di dalam perjanjian sih, karena kan terutama dia yang menjalankan nih, nanti kan dia mengerti semuanya. Gitu kan. Kita ya untuk hanya sebagai ini aja sih, sebagai pegangan. Bukannya mikir, oh dia pasti nanti gimana-gimana, tapi hanya pegangan aja sih supaya ya kalau misalnya ke belakangnya dia nggak lanjut, ya dia juga nggak memulai usaha yang sama yang nantinya berkompetisi sama kita. Terutama dia di lapangan, dia ngerti semua, dia tahu celahnya, dia tahu apa yang jadi kelemahan kita dan bisa dibuat lebih baik. Nah itu kita mau hindari. Jadi kalau bisa dituangkan di perjanjian. Nah kemudian dari sisi tadi perjanjiannya kan ingin diperbaharui. Nah kalau bisa sih perjanjiannya jangan dibuat sistem tahunan seperti itu ya. Maksudnya kalau misalnya seperti yang tadi ya di open aja perjanjiannya itu
misalnya dia kalau dari konteks kompetisi ya dia dibuka aja, jadi tidak boleh menjalankan bisnis yang sama ketika berbisnis di sini, dan tidak boleh menjalankan bisnis yang sama misalnya 3 tahun setelah keluar dari bisnis ini. Jadi jangan setiap tahun, karena kalau setiap tahun ada celahnya kan, kalau dia nggak tanda tangan berarti perjanjian yang sebelumnya udah nggak berlaku nih. Nah jadi di depan kita kalau bisa sih jangan sistemnya yang setiap tahun. Mungkin tadi kalau misalnya mau bicarakan gaji atau yang terkait dengan operasional boleh, nggak apa-apa. Misalnya bilang keuntungan target dia per tahun sebagai kapten di franchise ini misalnya untuk mencapai 100 juta per tahun, nggak apa-apa. Tapi kalau terkait dengan yang menjaga kita, untuk menjaga supaya ini bisa jalan terus, itu kalau bisa sih jangan dibuat per tahun, tapi dibuka aja ya memang buat selama dia, ya tadi itu ya, selama dia sama kita gitu. Itu sih. Semoga menjawab ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Sudah tidak ada yang raise hand, kita akan lanjut ke kolom chat dulu ya. Saya akan bacakan Pak Win. Dari Pak Zaipan dari Lubuk Linggau. Izin tanya, menentukan bisnis bersama teman di bidang keuangan agar aman seperti bermain saham. Baiknya seperti bagaimana Pak Win? Izin tanya, menentukan bisnis bersama teman di bidang keuangan agar aman. Oh, oke. Maksudnya, jadi kita nitip ke teman, terus teman kita investasikan uang kita di saham gitu ya, dengan ekspektasi pengembalian dengan persentase tertentu gitu. Nah ini balik lagi nih ya, jangan sampai hanya sebatas lisan, semuanya harus tertulis dan benar-benar jelas posisinya. Kalau misalnya dia hanya manajemen kita punya keuangan, apakah saya nggak tahu nih skemanya seperti apa, tapi biasanya ada 2 nih. Satu orang benar-benar kasih uangnya penuh ke temannya. Yang satunya lagi rekeningnya ini dikunci gitu. Atau misalnya rekeningnya tuh perlu ada otorisasi dia untuk bisa dijalankan. Atau nggak, di sahamnya tetap harus ada otorisasi dia. Temannya hanya mengarahkan. Jadi perlu dibedain nih. Kalau konteksnya temannya hanya mengarahkan, ini kan aman nih. Nah kalau konteksnya nitip, nah ini benar-benar perlu dipikirin nih, seperti gimana nih kalau misalnya ada apa-apa, karena kan kontrolnya bukan di kita, benar-benar sepenuhnya ada di orang itu. Berapa misalnya, apakah uangnya bisa ditarik kapan saja? Maksudnya kalau misalnya memang bisa ditarik, tariknya per bulan. Atau misalnya kalau misalnya ada ekspektasi pengembalian di angka tertentu, pengembaliannya berapa? Kalau misalnya ada manajemen fee, terkadang kalau misalnya yang titip-titipan ada manajemen fee, tapi kadang karena lisan, pas untungnya dikit, dia bilang, oke, manajemen fee-nya 2% ya. Ternyata pada saat untungnya besar, 20% dia bilang. Terus uangnya dipegang sama teman yang ini. Jadi agak susah kalau di belakang kita baru ngomong, harus benar-benar semua dituangin di depan dan jelas gitu. Jadi dari tadi manajemen fee-nya berapa, terus seperti apa skemanya kalau misalnya uang ini mau ditarik, terus kalau misalnya nanti udah nggak mau lagi sama dia, seperti apa, itu semuanya harus ditulis dengan jelas. Jadi balik lagi, menurut saya tetap harus ada perjanjian tertulisnya. Kalau konteksnya bukan kita yang otorisasi ya, benar-benar semuanya di dia. Tapi kalau otorisasinya di kita, nah tentu lebih enak. Jadi kita hanya bayar misalnya ya uang yang dikumpulkan ya kita hanya bayar jasa dia sebagai advice, mengarahkan kita gitu di uang ini buat beli apa, instrumen apa saja dalam konteks investasi. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Win. Selanjutnya kita ke Kepulauan Meranti, kantor cabang Dumai, dari Kevin Restu Perdana. Tanya Pak, bagaimana sikap kita sebagai pemodal namun partnernya keluarga? Di keluarga kita tidak bisa membuat perjanjian dan kontrak-kontrak. Sehingga bisnis ini ada risiko kurangnya tanggung jawab anggota keluarga yang lain, sehingga ketika ada kendala dalam bisnis yang akan merasakan rugi ya pemodal sendiri. Ya mungkin ini Pak jadi dilema juga ya Pak Win. Iya betul. Keluarga biasanya dia bilang, kamu nggak percaya sama aku kah? Seperti itu. Jadi seolah-olah perjanjian itu nggak perlu. Iya. Tetap balik lagi sih. Ini banyak sekali nih. Ini kejadian yang seperti ini nih yang karena bersama dengan keluarga, karena keluarga jadi nggak ada perjanjian, itu benar-benar banyak di lapangan. Dan dari yang lingkungan yang
saya kenal gitu ya, itu ada juga yang seperti itu. Jadi tetap idealnya menurut saya tetap balik lagi harus ada perjanjiannya sih. Kalau memang dari pihak keluarga yang kita ajak untuk berbisnis bareng menolak, maksudnya menolak untuk ada perjanjian, lebih baik mungkin dihindari, karena benar-benar varian permasalahan yang bisa muncul itu banyak. Kalau kita nggak di depan udah nggak ngejagain, nggak struktur dengan benar, terus dibuat perjanjian dengan benar, itu nantinya di belakang benar-benar bisa bubar semuanya. Karena di luar dari keuangan ya, seperti yang tadi saya jelaskan, permasalahannya banyak. Ada yang nanti satu, kalau misalnya bareng, satu merasa satu di bawahnya yang satu merasa nggak didengerin, nanti itu benar-benar sangat banyak sekali. Jadi tetap balik lagi, menurut saya harus bisa ada struktur yang benar, ada perjanjiannya. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin lebih baik cari partner yang dari luar gitu, karena kita mau menghindari permasalahan yang kita nggak bisa kontrol di kemudian hari. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Ya, siap. Terima kasih. Selanjutnya saya beralih ke yang Japri melalui Telegram, Pak Win. Ini anonim dia, namanya nggak mau disebut. Oke. Ya, Pak, saya nanya, lebih baik berbisnis memulai dari nol atau memulai dengan membeli franchise? Kemudian, dan untuk narasumber, apakah Pak Win percaya bahwa sikap buruk teman sebelum berbisnis dengan kita itu bisa berubah menjadi lebih baik jika memulai bisnis dengan kita? Ya, menarik juga ini, Pak. Oke, yang pertama terkait dengan franchise. Nah, ini bagus nih pertanyaan. Jadi, salah satu cara untuk kita, kalau misalnya kita masih awam bisnis dan kita mau terjun dan ngerasain gitu ya, jadi wah, gimana sih manajemen karyawan, gimana sih manajemen stok, segala macam, dengan kondisi kita yang buta, itu salah satu cara yang baik adalah ambil franchise rame-rame. Jadi misalnya nih saya kosong nih, saya pengetahuan bisnis 0. Sama teman-teman saya ada 8, 9 orang, 10 orang, semuanya pengetahuan bisnis 0. Kita rame-rame bareng, ngambil satu franchise yang bisa kita lihat bagus dan bisa kita buka di satu daerah dengan potensi keuntungan tertentu, kita belajarnya di sana. Ini satu cara yang menurut saya bisa langsung nge-skip banyak banget, karena terutama franchise yang bagus itu mungkin menengah, saya nggak ngomong yang sampai level premium bagus banget, tapi yang menengah, mereka baru buka 5 ke 10 cabang ke 15 cabang, itu mereka sudah ada SOP-nya. SOP-nya jelas, karyawannya seperti apa jelas, terus nanti struktur rekeningnya juga jelas, terus pembelian bahannya seperti apa jelas, terus karyawannya dilatihnya juga dengan SOP yang jelas, itu semuanya bisa kita pelajari. Terutama kalau nantinya kita mau di industri yang sama nih, kayak misalnya F&B ya, itu mengambil franchise itu salah satu cara untuk langsung nyerap pengalaman benar-benar banyak dalam waktu yang singkat. Kita ya nggak harus sendiri, kita benar-benar gandeng banyak orang yang mau belajar bareng, kita ambil franchise-nya rame-rame. Dan menurut saya itu bisa menjadi satu pilihan yang bisa ditempuh, tapi ya pastikan franchise yang diambil ini bukan masuk dalam kategori orangnya itu untungnya di franchise-nya. Jadi maksudnya gini, ada orang yang dia bikin franchise, dia bikin produk, dia untungnya itu dari jualan franchise-nya, dia punya cabang, bahkan di cabang utamanya itu nggak menguntungkan. Bulan ke bulan mungkin pas-pasan rugi, tapi dia untungnya dari jualan franchise. Franchise-nya sekali jual satu cabang 50 juta, 10 cabang dia udah dapat 500 juta. Nah, kita harus hindari franchise-franchise yang seperti itu. Gimana caranya? Kita harus proaktif cek di cabang utamanya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil franchise, jangan sampai kita nggak ngecek di cabangnya. Dan ngeceknya harus berkali-kali ya, nggak cuma sekali. Cek dan pastikan produknya ada keunggulan, dan memang di sana juga ada trafficnya gitu. Jangan sampai yang kita nggak pernah ngecek, kita cuma lihat ini nggak bagus, visualnya bagus gini, ya dia kasih lihat foto, video, dan kita oke langsung ambil gitu. Karena dia di Jakarta. Karena dia di kota lain, saya males ngecek, saya video aja semua. Jangan sampai seperti itu sih. Kalau bisa memang kita cek benar-benar dan pastikan memang dia cabang utamanya juga menghasilkan gitu. Jadi menghindari mengambil franchise yang untungnya itu dari jualan franchise-nya, bukan dari operasionalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya ini terkait dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau dari saya pribadi kemungkinannya kecil ya. Ya bahkan dari yang orang yang saya kenal atau kenalan dari kenalan saya, dan semua cerita yang pernah saya dengar ketika saya dulu di perbankan sampai dengan saya berbisnis sekarang, dari semua pebisnis,
Kenapa semuanya menekankan reputasi? Kenapa kebanyakan yang udah senior selalu ngecek reputasi? Kalau dia mau bisnis, dia selalu cek dulu, ini orangnya seperti apa. Karena sulit sekali orang untuk berubah, terutama sifat dasarnya. Jadi kalau memang dia udah tendensinya, wah, kalau istilahnya, wah, ini tendensinya dia mau menang sendiri nih, kayaknya dia tendensinya nggak fair, lebih ke istilahnya orang bilang, wah, makan temen nih. Itu kemungkinan besar akan terulang. Walaupun seakan-akan kayaknya akan berubah nih, ini kayak orang pacaran ya. Wah, kayaknya setelah nikah dia akan berubah nih. Ternyata pas nikah teramplifikasi gitu. Ini juga sama nih. Jadi kalau kita udah tahu dia seperti apa, kalau bisa sih kita hindari sih. Karena memang sulit sih seseorang untuk merubah sifat alaminya. Jadi memang lebih baik kalau memang nggak pas, ya mungkin orang itu akan cocok dengan orang lain, tapi ya mungkin nggak dengan kita gitu sih. Jadi kalau dari saya, lebih baik kita mencari partner yang lain sih kalau memang ada reputasi yang kurang baik ya dari seseorang yang kita mau jadikan partner gitu. Iya, saya pikir juga menjadi resiko sendiri ya Pak Win kalau sudah tahu orangnya seperti itu terus mau mencoba lagi dengan harapan bahwa dia mungkin akan berubah yang persentasenya mungkin kecil sekali ya mending cari yang lain aja ya. Betul. Oke. Saya lanjut Pak Win. Anonim lagi. Menurut Bapak, mana yang lebih baik memulai bisnis bersama teman yang beda gender atau yang gendernya sama? Misalkan saya laki-laki, saya dengan wanita seperti itu atau sebaliknya. Kemudian apakah itu akan mempengaruhi saat memberikan keputusan nantinya? Oke. Ya, terima kasih Pak Win. Kalau dari saya pribadi ya, mungkin bukan lihat dari gendernya sih, lebih balik lagi nih ke yang tadi. Apakah secara kemampuan dia komplementer terhadap kita? Jadi terlepas dari dia cowok atau cewek, kalau kemampuannya memang komplementer dengan kita udah checklist tadi, oh ini orangnya oke nih kalau jadi partner nih. Kelihatan banget nih dia oke, reputasinya juga oke. Kalau misalnya diskusi dia masukannya juga oke dan orangnya bisa mendengarkan. Dan secara kompetensi benar-benar wah dia orangnya orang produk banget nih. Saya orangnya misalnya orang keuangan atau marketing. Kalau itu sudah ada, terlepas dari gendernya apapun, dari saya pribadi nggak apa-apa gitu. Dan kalau ditanya apakah bisa mempengaruhi, mungkin lebih seperti ini ya. Ada orang yang mengambil keputusan basisnya itu lebih ke emosional. Ada orang yang mengambil keputusan basisnya itu logika. Jadi apa yang benar, apa yang salah. Kalau yang satunya lagi mungkin karena dia deket, jadi dia bisa dibenar-benarkan. Karena dia nggak deket, jadi ya seadanya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya apakah bisa mempengaruhi, itu balik lagi ke pribadi kita ya. Pribadi kita terlepas dari dia gendernya sama atau enggak. Idealnya menurut saya ya tetap semuanya harus lebih rasional, berbasis data. Kalau biasa orang di startup ngomongnya semuanya kalau bisa keputusannya rasional, berbasis data dan tidak berbasis emosional. Jadi maksudnya kalau misalnya ada target tertentu kita berikan ke partner kita yang posisinya sales, dia targetnya 100 juta, dia capainya 50 juta dan memang nggak banyak nih effort yang dia keluarkan. Jadi maksudnya effort tuh, mestinya dia ketemu 100 klien, dia ketemunya cuma 20 klien nih. Kalau dia ketemu 100, bisa nih, dia mestinya dapat 100 juta. Kan udah jelas nih datanya. Nah, kita seharusnya keputusan yang terbaik untuk perusahaan adalah rasional berbasis data. Jangan sampai karena, wah, dia deket nih, atau kasihan nih, karena dia cewek nih, nggak apa-apa deh. Ya udah turunin targetnya, jangan sampai seperti itu karena nanti ujungnya yang dikorbankan malah bisnisnya nih. Jadi kalau kita mindsetnya udah benar-benar rasional berbasis data, ngomong di depan sudah jelas ya semuanya, struktur segala macam udah jelas, dan setiap kali kita mengambil keputusan rasional berbasis data itu yang diuntungkan bisnisnya. Jadi tetap harus balik ke kita lagi sih di dalam pengambilan keputusan harus mengarahkan jangan sampai ini hanya emosional semata gitu sih. Terlepas dari gendernya ya. Gitu, semoga menjawab ya. Izin Pak Win, durasi kita sudah sesuai dengan apa yang kami sampaikan dengan Pak Win yang lalu. Tapi izin ada pertanyaan terakhir Pak Win, boleh ya? Ya. Boleh.
Ya, anonim. Bagaimana cara mengetahui bahwa kondisi bisnis kita di tengah jalan lagi dimanipulasi oleh teman? Kita sebagai investor pasif, teman kita yang mengelola usaha bisnis, laporan keuangan menunjukkan kerugian, padahal pangsa pasar berpotensi untung. Ya, bagaimana tips dan triknya, Pak Win? Oke. Mungkin saya berkaca ke perusahaan yang besar dulu ya. Biasanya perusahaan yang besar, ketika ada orang yang posisinya investor pasif dan dia mau ngecek, biasanya di skala mungkin 50, 100, 200 karyawan, biasanya dia selipin orangnya dia. Jadi ketika dia mau ngecek dalam, biasanya tuh ada 1, 2, atau 3 tuh di dalam yang posisinya mungkin yang satu associate, mungkin yang satu posisinya manajer, yang satu posisinya kepala divisi. Ini nih orangnya dari si investor pasif. Jadi dia nggak ada maksud untuk buat mengganggu operasionalnya, tapi cuman buat supaya cross check aja nih dari yang setiap kali kalau misalnya ada pelaporan tertentu, dia mau cross check di lapangannya itu seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak di dalam kapasitas itu atau bisnisnya memang masih baru kita mulai rintis, mungkin karyawan di level 10, 15 dan dijalankan penuh oleh teman kita, cross check-nya dari saya balik lagi ujungnya ya. Yang pertama saya cek biasanya dari sisi kewajaran dari pembelian. Itu yang pertama. Jadi yang paling biasanya yang paling sering sekali itu dimainkan itu dari sisi kewajaran pembelian. Jadi, wah, kalau dicek mutasi rekeningnya gaji normal, pengeluaran semuanya ada basisnya. Jadi misalnya pergi ke restoran, ketemu klien, dia reimburse, ada invoice-nya, struknya ada. Tapi kok kayaknya rugi terus. Nah, coba satu cek deh dari sisi kewajaran pembelian, terutama dari sisi supplier. Jadi misalnya kalau kita lihat semua list suppliernya, ada barang-barang yang dominan, cost-nya paling gede di dalam bisnis kita. Misalnya pembelian, kalau kita trading misalnya, kita trading tadi misalnya tabung gas, katakanlah tabung gas, kita beli jual tabung gas. Ada 3 supplier. Lihat harganya berapa, cek di pasar secara rata-rata berapa. Kalau ada pergerakan bulan ke bulan, coba deh kita lihat. Itu dibandingkan terhadap apa yang ada di bisnis kita yang kita jalankan. Karena terkadang diselipkannya itu di sini yang terkadang permasalahan yang sering muncul tuh semuanya normal tapi diselipinnya di supplier, entah suppliernya temannya dia atau orang yang dia kenal, itu harganya itu dimainkan. Ya biasanya ya yang pertama. Kedua, cross check mutasi terhadap bukti pembayaran, itu yang kedua. Jadi yang pertama yang paling sering sekali ada masalah itu dari sisi pengeluaran. Yang kedua, cross-check mutasi terhadap bukti pembayaran. Jadi apapun yang dikeluarkan dari perusahaan, itu pastikan harus ada bukti bayarnya. Jadi kalau misalnya, oke, ini kita keluarin 10 juta untuk beli furniture. Atau misalnya untuk bisa beli meja. Basisnya mana nih? Maksudnya harganya 10 juta. Apakah ada basisnya? Nah, itu harus ada bukti pembayarannya. Jadi, karena ya kalau nggak ada bukti pembayaran, itu kan bisa juga diselipkan ya. Kalau misalnya kita lepas gitu, oh ya udah nggak apa-apa, nggak ada bukti pembayaran, jalan aja seperti biasa. Itu pasti lebih banyak lagi yang bisa terlewatkan dari kita. Gitu. Jadi mungkin dari saya kalau misalnya ditanya Pak gimana jaganya, satu dari cross check pengeluaran yang besar-besar ya terhadap kewajaran yang seharusnya ada ketika kita beli di luar. Yang kedua itu mutasi terhadap bukti pembayaran, dan harus wajib kita buat peraturannya, terutama kalau kita investasi modalnya semua dari kita harus ada peraturan di mana semua pengeluaran kalau misalnya nggak ada basis itu berarti hutang dari yang pengurus. Jadi kalau misalnya yang ada basis kita masukkan sebagai pengeluaran, tapi kalau misalnya nggak ada basis, nggak ada invoice-nya, itu adalah hutangnya si pengurus. Jadi lumayan jelas tuh. Gitu, mungkin 2 itu bisa jadi referensi untuk dicek ya. Semoga membantu ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang antri, namun ya lagi-lagi karena waktu yang memisahkan. Tentu kami menyadari Pak Win setelah kegiatan kita ini beliau tentu sudah mempunyai juga agenda yang tak kalah pentingnya. Jadi lagi-lagi ya
Semoga kita bisa bertemu di lain waktu bersama Pak Win. Dan untuk rekan-rekan yang belum sempat pertanyaannya dibahas pada malam hari ini, silakan langsung saja. Nanti saya share link grup Telegram Pak Win. Di sana sudah lebih dari 130.000 orang juga kayaknya. Berapa orang itu? 13.000 ya Pak Win? 13.000. Ya, 13.000. Termasuk saya juga yang gabung di situ. Nanti saya share di situ, teman-teman yang ada pertanyaan seputar bisnis bisa langsung ke sana dan bisa juga melalui DM atau di kolom komentar Instagram Asal Pola Pikir ya. Baiklah, sebelum kami tutup, apakah ada closing statement dari Pak Win? Kami persilakan Pak Win. Oke, closing statement mungkin ini ya. Jadi untuk teman-teman, ini salah satu sebenarnya visi utama dari saya mendirikan Asal Pola Pikir itu untuk meningkatkan jumlah pebisnis di Indonesia. Karena kalau kita bandingin sama negara lain, jumlah pebisnis di Indonesia itu terhadap populasi masih cukup rendah di level 2%. Jadi kalau misalnya negara berkembang mungkin di atas 5% ya. Dan harapan saya ya dengan adanya Asal Pola Pikir atau webinar yang seperti ini, yang sering itu teman-teman bisa termotivasi untuk bisa memulai bisnis. Ya entah itu mau full time atau sampingan, tapi bisa termotivasi untuk bisa memulai bisnis. Karena dengan semakin banyaknya yang memulai bisnis, lapangan pekerjaan juga semakin banyak, roda ekonomi juga semakin berkembang. Jadi harapan saya semoga teman-teman bisa lebih mendorong diri untuk mencoba berbisnis. Gitu. Ya, terima kasih. Ya. Sebelum kami tutup, kami minta kesediaan Bapak Ibu rekan-rekan yang masih join sampai akhir kegiatan, yang masih berpakaian sopan, tentunya kita akan foto bersama dengan Pak Win. Kami minta kesediaan Bapak Ibu rekan-rekan. Ya, Bapak Ibu leader. Wah, ini Pak Asril masih di kantor ini di masih di kantor. Hebat. Luar biasa. Ya, ada Pak Darman. Ya, Pak Saipul, Pak Paris. Ya, silakan kami minta kesediaannya yang masih berpakaian sopan, tentunya kita tunggu dulu ya. Silakan untuk open kamera, kita foto bersama untuk kenang-kenangan bersama Pak Win. Pak Zaipan, Pak Dedi, Pak Puat, Ramadona, Mbak Putri, Mas Wanda dari Jayapura. Wah, luar biasa. Teman-teman di Indonesia Timur, Pak Win, untuk gabung di kelas XD Expert memang perlu ekstra lebih, mengingat di sana 2 jam lebih awal, Pak Win. Di sana udah hampir jam setengah 11, sudah hampir jam 11 malam di sana. Ya, oke. Saya akan capture ya. Silakan, saya akan hitung sampai 3. Silakan di open kameranya. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Saya lanjut ke layer kedua. Sabar. Ya, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi ya. Kurang berasa sepertinya. Ya, sekali lagi ya, ganti gaya. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya. Ya, demikian kegiatan Expert kita pada malam hari ini. Kami atas nama rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan se-Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Win atas perkenan beliau telah mampir untuk sharing bersama kami semua di sini. Malam hari ini tadi yang join tembus ada 60 orang, namun kami punya recording kegiatan ini dan akan kami upload juga ke YouTube. Tadi beberapa sudah DM juga ke Instagram kami, Pak Win. Kok kenapa nggak live di YouTube katanya? Saya bilang ini Google lagi ada down ini, sehingga kita nggak bisa live streaming di YouTube. Nanti rekan-rekan yang tidak sempat join pada malam hari ini bisa melihat atau menyaksikan kembali materi yang telah disampaikan oleh Pak Win. Kami doakan semoga Pak Win bisa sehat dan sukses selalu dan terus memberikan inspirasi bagi kami dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nanti jika sekiranya suatu waktu Pak Win butuh informasi seputar program JKN KIS BPJS Kesehatan, kiranya bisa menghubungi kami Pak Win, nanti kami bantu untuk informasinya. Ya. Mari Bapak Ibu rekan-rekan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Win ya. Terima kasih Pak Win. Terima kasih Pak Win. Terima kasih Pak Win. Terima kasih banyak Pak Win. Terima kasih Pak Win. Terima kasih banyak Om Momo. Terima kasih Bang Momo. Kami akan close room pada malam hari ini. Sampai ketemu di kegiatan besok ya.
Ya, kami Dah, lebih dan kurangnya semuanya. kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.